point ya. Dalam single point berarti yang dibutuhkan itu hanya satu saja, satu larutan atau satu macam larutan standar. Jadi hanya satu saja. Ya. Dalam metode standar eksternal untuk single point, namanya juga single kan, satu titik larutan standar. Nah, memang dalam metode single point standar eksternal tentu saja kita tidak bisa menggunakan grafik ya atau kurva ya. Kenapa? Garis lurus maksud saya. Tidak bisa menggunakan kurva garis lurus. Kenapa? Karena kan hanya satu titik ya, satu saja. Jadi kalau yang namanya garis lurus itu apa sih? Kalau kita punya dua titik, itu berarti dari situ kita bisa buat satu garis. Garis adalah dibuat dari dua buah titik. Nah, karena ini hanya satu titik saja, maka untuk single point standar eksternal, maka kita tidak bisa menggunakan metode kurva regresi linier. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Standar eksternal itu kalau hanya satu yang larutan standar yang digunakan, ya berarti kita memang tidak sama atau tidak menggunakan seperti halnya metode kurva regresi. Tapi kurang lebih sama lah, nanti akan tahu ya. Nah, untuk single point standar eksternal itu kita menentukan luas area larutan standar yang dijadikan rujukan dalam menentukan konsentrasi sampel. Mahasiswa sekalian, jangan lupa yang namanya analisis kuantitatif itu harus menggunakan larutan standar ya, yaitu larutan yang sudah kita ketahui konsentrasinya dengan tepat, senyawanya apa, kadarnya berapa. Nah, setelah itu larutan standar yang kita siapkan dalam metode standar eksternal itu untuk single point itu kita gunakan untuk menentukan FR, faktor respon detektor ya. Jadi menggunakan faktor koreksi yaitu faktor respon detektor dari larutan standar untuk mengoreksi luas area analitik. Nah, jadi apa yang namanya FR? FR sebetulnya sudah kita diskusikan di sini ketika metode normalisasi area. FR adalah luas area peak standar dibagi konsentrasi standar. Jadi yang namanya FR itu larutan standar yang kita sudah siapkan. Ya, yang namanya larutan standar kan berarti Anda tahu ini konsentrasinya berapa, ini senyawanya apa. Oke, misalkan saya buat larutan standar itu konsentrasinya 1 molar ya. 1 molar ini konsentrasinya, kemudian saya ambil sedikit ya. Ketika untuk analisis kuantitatif kita tidak, jumlah volume itu tidak berpengaruh ya. Artinya karena kita yang diukur adalah konsentrasi dalam molnya itu. Kita ambil sedikit, kemudian kita injeksikan, kemudian dia running ya, dia berjalan tetap gitu ya. Kolom akan dilewati oleh larutan standar kita, kemudian dari situ akan tahu mana yang tertahan, mana yang tidak. Kalau yang sudah tertahan, kemudian dia akan keluar kembali. Pada menit keberapa dia keluar, nah maka didapatkan sebuah kromatogram ya. Nah, misalkan ini, nah, ini kromatogram dari larutan standar ya. Intensitas ya. Nah, yang namanya luas area itu kan luas yang ada dalam peak ya. Ini kan luas area. Dalam sebuah kromatogram kita akan diinformasikan oleh integrator berapa luas area dari suatu peak, dari suatu pita. Ini misalkan pita A, standar A ya, senyawa standar A. Misalkan luas areanya berapa? Misalkan luas areanya itu 200 ya, pakai satuan ya. 200. Ya, saya kok nggak lupa. Satuannya apa ya? Menit kuadrat ya, kalau. Hanya menit kuadrat ini. Ya, nanti saya pastikan lagi. Satuan luas ya, satuan luas. Nah, kemudian luasnya misalkan A sama dengan ini luasnya. Nah, berapa FR-nya? FR untuk standar A itu FR untuk A sama dengan luas area peak misalkan 240
Ya, dibagi konsentrasinya berapa tadi? 1 molar. Nah, misalkan seperti itu. Berapa ini nilainya? Nah, gitu ya. Nah, nilai ini kemudian dijadikan nilai FR dari yang analit yang akan kita tentukan. Nah, seperti itu nilai FR ya. Jadi, luas area peak standar, kemudian dibagi konsentrasinya, itulah nilai FR. Nah, untuk metode standar eksternal sama, kita siapkan larutan standar, kita tentukan FR-nya. Anda sudah tahu cara menghitung FR ya? Seperti tadi. Ini kok dapat 240 dari mana, Bu? Ya ini tadi. Saya ambil saya buat 1 molar larutan, saya injeksikan dalam kromatogram, nanti akan dicatat oleh integrator, oleh instrumen ya. Berapa sih A-nya dari peak yang dihasilkan dari larutan standar itu? Oh, ternyata A-nya 240 misalkan. Nah, kemudian berapa FR-nya? 240 dibagi konsentrasinya berapa. Nah, seperti itu. Nah, untuk single point itu ini ya. K itu faktor respon detektor, Anda sudah tahu, ini rumusnya. K itu sama dengan FR ya. FR sama dengan K, sama. A, X luas area, C, konsentrasi sampel. Ini Anda sudah tahu. Nah, rumusnya adalah ini. AX sama dengan K dikalikan CX. K itu adalah faktor respon, CX itu adalah konsentrasi dari analit ya, atau sampel ya. Jadi konsentrasi sampel itu apa sih, sama dengan apa sih sebenarnya? Konsentrasi sampel sama dengan luas area sampel dibagi K-nya, dibagi FR-nya. Nah, ya. Ini. Maka dengan operasi matematika, misalkan ini diterjemahkan, K itu apa sih? K-nya diurai lagi ya. K itu kan AS per CS ya. Nah, sudah seperti ini. Nanti akhirnya didapatkan ini. Gitu. Jadi CX itu berapa? Nah, ini yang kita cari kan. Ini adalah kalau rumus untuk menentukan kadar. Nah, ini rumusnya. CX sama dengan AX dikalikan CS bagi AS. Kok bisa dapat dari ini, Bu? Ini loh turunannya. Terus AS-nya bagaimana? AX-nya bagaimana? AS-nya kan kita tahu dari nilai FR ya. Kan kita injeksi dulu. Sehingga dari situ nanti tahu A-nya kan. Nah, ini contohnya 240. Nah, terus kalau AS-nya bagaimana? AS-nya dari sampel yang kita injeksikan itu. Ya, pertama kita injeksikan untuk FR-nya dulu. Ketika sudah dapat FR, simpan angkanya FR itu berapa, baru kemudian sampel. Sampelnya kita injeksikan, kita running ya, kita injeksikan, kemudian keluar bagaimana kromatogramnya sampel, maka didapatkan AS ya. Jadi AS itu ya dari miliknya sampel yang sudah di running tadi. Nah, begini. Ini AS ya. Nah, berapa sih? Misalkan 360 misalkan. Lupa satunya kalau nggak salah menit kuadrat ya. Oke, seperti itu. Contoh, sebuah standar benzen 2 ppm menghasilkan peak area 100. Tentukan faktor responnya. Nah, standar benzen 2 ppm menghasilkan peak area 100. Nah, kalau nggak salah memang tidak ada satuan ya, karena itu yang dapat nilai itu integrator. Bisa nggak kita mengukur peak area sendiri? Ya bisa, tapi kayaknya sudah nggak akurat. Biasanya dibantu oleh instrumen, oleh softwarenya ya. Dia akan menampilkan luas areanya berapa. Kenapa kita sulit menentukan sendiri ya? Karena kromatogram itu sangat rapat ya. Pitanya itu sangat rapat, ini kayak rumput. Gimana kita ngukur? Nggak akan akurat kita itu ya. Nah, seperti ini. Apabila akan ditemukan, nah, sudah kita dapat FR-nya dari persamaan atas ini. Apabila akan ditentukan senyawa benzen dalam sampel dengan larutan standar benzen di atas, kemudian apabila kita menentukan kadar benzen dalam sampel larutan benzen di atas, berapa kadar benzen dalam sampel bila memiliki luas area yang 57, ya sudah ikuti saja dengan persamaan yang di sini. Nih, masukkan saja angka-angkanya. Nah, sudah didapatkan sebesar konsentrasinya 1,140 ppm. Gitu ya, ini mudah sekali kalau yang single point ya. Saya kira semuanya mudah kok, walaupun multiple point juga mudah. Oke, seperti itu. Nah, sekarang multiple point. Multiple point itu dilakukan bila ring konsentrasi analit yang ditentukan relatif besar. Metode ini lebih akurat daripada single point karena menggunakan sederetan larutan standar. Nah, inilah yang saya bilang seperti metode kurva regresi linear ya pada multiple point. Kalau single point tidak, ya seperti tadi yang sudah saya contohkan. Tapi kalau multiple point itu seperti kurva regresi linear. Jadi kita membuat sederetan larutan standar,
Ya, misalkan ini 5 larutan standar, konsentrasinya dari 1 sampai misalkan ppm ya. Kemudian kita injeksikan, kita injeksikan satu-satu ya, larutan standarnya, ini standar ya, standar. Nah, kita injeksikan satu-satu pada instrumen kromatografi, misalkan instrumen. Didapatkan luas area 1 itu misalkan 50. Luas area 2 didapatkan 60. A3 sama dengan 70. A4 sama dengan 80 misalkan ya. A5 sama dengan 90. Nah, kita punya deretan A ini. A1 berapa? 1 ppm. Luas areanya 50. A2 2 ppm, luas areanya 60. A3 3 ppm, luas areanya 70 dan seterusnya. Berarti kita punya 5 titik ya. Maka kita buatlah kurva. Nah, begini. Yang bawah itu adalah luas areanya. Bukan. Apa konsentrasi maksud saya? Konsentrasi. Konsentrasi. Kemudian yang ini adalah luas area. Nah, pada luas pertama 2, 3, 4, 5, 6. Kan gini. Nah, gini kan? Tuh, ketemu grafik. Nah, garis lurus. Itu ya. Nah, tadi didapatkan Y, Anda buat persamaan regresinya ya sama dengan AX plus B. Ya sudah. Terus bagaimana? Dilakukan penilaian konsentrasi analit yang ditentukan relatif besar. Metode ini lebih akurat daripada metode single point karena menggunakan sederetan larutan standar multiple point. Saya nggak ada contohnya ya. Ya, jadi ini kalau kita sudah punya larutan standar, kurva regresi dari larutan standar menggunakan metode kromatografi sudah seperti ini, maka kalau ada analit lain, kita tinggal ukur saja berapa sih absorbansinya. Nah, kalau sudah Anda siapkan larutan standarnya seperti ini, kemudian kalau ada sampel lain, diukur berapa A-nya, nanti dimasukkan di sini. Yaitu A ya, absorbansi sama dengan, ini loh maksud saya, bukan absorbansi. Ini apa ini? Luas area. Kalau sampel itu memiliki luas area misalkan berapa gitu, maka A-nya kan, kalau A kecilnya kan didapatkan dari persamaan regresi. Misalkan, ini persamaan regresinya misalkan, ini sama dengan 0,75 X plus 25 misalkan. Nah, maka A sama dengan 0,75 X-nya yang dicari ya, tambah B. B-nya tahu kan dari persamaan. Nah, misalkan 25 B-nya. Kemudian A-nya berapa? A-nya juga diketahui dari hasil pemeriksaannya. Sudah, nanti ketemu X-nya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya masuk ke metode standar internal? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke metode standar internal. Metode standar internal itu sama persis yang Anda gunakan dalam praktikum. Anda praktikum ya, instrumen? Anda praktikum instrumen? Halo? Ya, Bu. Iya, Apa Bu. materinya? Materinya apa? Spektroskopi, Bu. Oh, spektroskopi ya. Nah, oke, kalau gitu saya jelaskan di sini. Berikutnya ini adalah metode standar internal ya. Metode standar internal itu berbeda dengan metode standar eksternal. Namanya standar eksternal, berarti larutan standarnya memang tidak dicampurkan atau diukur secara terpisah dari larutan analitnya. Tapi kalau standar internal, nah ini ada beda lagi ya. Metode standar internal itu juga ada dua, single point dan multiple point, ya. Ya, single point dan multiple point. Nah, kita bicara yang single point dulu. Single point sama seperti yang tadi, jadi hanya kita menggunakan satu larutan standar saja. Oke.
Single point standar internal melibatkan zat standar lain yang sengaja ditambahkan. Jadi dalam metode standar internal itu, selain larutan yang standar, larutan yang sama persis dengan yang akan kita ukur, kita juga perlu membutuhkan satu senyawa lain yang sifatnya mirip dengan yang kita jadikan analitnya atau dengan senyawa standarnya. Jadi kita butuh paling tidak 2 macam larutan. Kalau standar internal ada 2 macam larutan kita butuhkan. Pertama adalah larutan standar. Larutan standar ya berarti yang sama persis dengan analitnya ya. Larutan standar internal. Namanya larutan standar internal. Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan larutan standar internal yang sengaja kita tambahkan dalam analit itu? Contohnya gini. Biasanya metode standar internal itu digunakan untuk analisis alkohol ya. Nah, untuk menganalisis alkohol. Dalam larutan analisis alkohol itu, larutan standarnya apa sih kalau alkohol yang di dalam minuman? Alkohol jenis apa? Alkohol itu kan banyak ya, dari mulai metanol, etanol, propanol, butanol. Nah, kalau alkohol yang ada dalam minuman itu apa? Alkohol yang mana? Alkohol yang dalam minuman keras itu alkohol yang mana? Etanol, Bu. Nah, itu maksud saya. Jadi, kalau kita melakukan analisis alkohol dalam minuman, ya, yang kita jadikan larutan standar apa? Etanol, ya, sudah. Etanol. Nah, biasanya metode analisis alkohol itu dalam minuman itu menggunakan metode standar internal. Selain etanol yang kita siapkan karena memang dia larutan standarnya, kita juga menyiapkan larutan standar internal. Apa itu larutan standar internal? Yaitu zat standar yang dimaksud berbeda dengan senyawa standar sebagaimana komponen analit. Berbeda, pasti bukan etanol di situ, tapi dia harus memiliki kemurnian tinggi, stabil, lembab, sifat fisika kimia yang mirip dengan komponen yang ditentukan. Nah, kalau gitu, kira-kira apa yang biasa digunakan sebagai standar internal kalau kita lakukan analisis alkohol dengan kromatografi dalam minuman keras itu? Biasanya contohnya adalah 1 propanol. Nah, seperti itu. 1 propanol ya. Jadi 1 propanol itu dianggap mirip dengan etanol. Kenapa harus repot-repot menambahkan lagi, Bu? Gitu ya. Keuntungannya adalah dengan metode standar internal ini kita meminimalkan kesalahan sensitivitas detektor yang diinjeksikan secara terpisah seperti dalam standar eksternal. Ya, jadi keuntungannya adalah meminimalkan kesalahan sensitivitas detektor yang diinjeksikan secara terpisah seperti dalam standar eksternal. Dalam metode ini menambahkan sejumlah tertentu zat standar dalam sampel kemudian ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi, kalau boleh saya sampaikan seperti ini. Kalau kita punya larutan, ya, kita punya larutan di sini kan apa namanya analitnya ya, sampel ya, komponen analit. Kemudian kita makan di sini standar internalnya apa? Ya tergantung itu ya. Kalau misalkan contohnya alkohol itu standar internalnya propanol. Nah, standarnya sendiri apa? Etanol. Jadi standar internal dimasukkan, dicampurkan dalam sampelnya itu. Nah, yang seperti ini itu dapat meminimalkan kesalahan sensitivitas detektor yang diinjeksikan secara terpisah seperti dalam standar eksternal. Jadi kalau standar internal itu justru standarnya dimasukkan ya, dimasukkan ke sini. Nanti kemudian saya sebentar. Oke, sudah habis ya. Dasar ya, bukan 20 dan
Ya, ya. Jadi ya benar. Jadi standar internal itu diinjeksikan ke dalam sampelnya ya seperti ini, baru kemudian diukur. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah itu tadi sifat mirip, sifat kimia yang mirip dan stabil lembab ya. Kita berikan contoh ini. Sebuah ini dulu. Rumusnya adalah gitu ya. Rumusnya dalam standar internal, metode standar internal itu kita pakai FR juga tetap ya. FR itu faktor respons detektor ya, yang dimana itu didapatkan dari konsentrasi konsentrasi standar dibagi konsentrasi standar dibagi luas area standar ya. Konsentrasi standar ini loh. Luas area peak standar dibagi konsentrasi standar. A per C. A per C itu FR. Nah, bagaimana dengan yang menggunakan standar internal ya? CS rumusnya adalah faktor responnya adalah CS per AS dibagi CIS min AIS. Jadi konsentrasi standar dibagi luas area standar dibagi konsentrasi internal standarnya dibagi luas area konsentrasi internal standarnya. Luas area standar internalnya. Nah, seperti ini. Dalam campuran sampel analit ditentukan dengan ini. Nah, kita ambil contoh saja. Sebuah sampel mengandung benzen akan ditentukan dengan menggunakan toluan sebagai standar internal. Jadi ada sebuah benzen, ya, ada analit atau sampel benzen. Kita mau ukur berapa sih kadarnya benzen analit benzen ini, gitu ya. Nah, tetapi kita menggunakan metode standar internal. Berarti apa standar internalnya? Kita pilih toluen. Kenapa toluen? Karena dianggap memiliki sifat-sifat mirip ya dengan komponen yang akan ditentukan. Apa komponen yang akan ditentukan tadi? Benzen ya. Maka analisnya kita mau menentukan benzen menggunakan senyawa toluen sebagai standar internal. Maka disiapkan campuran 2 ppm toluen dan 1 ppm benzen. Disiapkan campuran 2 ppm toluen dan 1 ppm benzen ya. Kemudian diinjeksikan didapatkan luas toluen 120 dan luas benzen 67. Ya, jadi ini ada larutan gitu ya. Sini ada toluenan, di sini juga ada benzen ya. Nah, dicampurkan. Nah, kemudian diinjeksikan. Nah, karena ada 2 komponen yang bercampur, maka ada berapa peak? Ada berapa peak? Kira-kira kalau ada toluan dan benzen saya campur, kemudian saya injeksikan, itu ada berapa peak? Berapa peak? 2. Iya, 2. Nggak usah ragu-ragu, 2. 1 peak itu 1 senyawa ya. Senyawanya beda, kok pasti peaknya berbeda polanya gitu ya. Nah, kemudian disiapkan campuran 2 ppm toluen dan 1 ppm benzen, kemudian diinjeksikan didapatkan luas toluennya. Ketika ini campuran diinjeksikan ternyata luas areanya ya. Ini ya gini ya. Ingat loh yang kecil ini TM ya. Waktu retensi pelarutnya. Waktu mati, dead time ya. 20 ppm toluen dan 20 ppm benzen. Ini saya ngerti. IP ya. Kemudian didapatkan, walaupun dicampur, tapi ketika diinjeksikan, maka yang hasil kromatografinya terpisah gitu ya. Ketika toluan didapatkan konsentrasinya misalkan 120 mm persegi. Hmm. 120 ya. Kemudian benzen didapatkan 67.
toluen ditambahkan ke dalam sampel, kemudian diinjeksikan, didapatkan luas toluen 122 dan bensin 23. Tentukan kadar bensin dalam sampel. Toluen kemudian ditambahkan ke dalam sampel. Nah, selanjutnya untuk sampel sendiri, campuran itu ya campuran itu kemudian ditambahkan sampel begitu saja. Jadi pada prinsipnya ada 2 larutan ya yang kita ukur. Satu itu adalah benzen dan toluen atau standarnya dan standar internal. Juga ada satu lagi, ada 3 di sini campurannya. Toluen, benzen, oke, satu aja lupa saya. Enggak. Ya, ada satu aja. Sudah. Jadi ada kita segmen dua macam larutan ya. Larutan pertama adalah benzen dan toluennya. Benzennya itu benzen standar, ya, benzen standar. Ini benzen standar, benzen VS ya, benzen standar. Nah kalau ini satunya lagi, ini benzen sampel, kan kita analisis sampel nih, analisis sampel benzen. Nah ini baru toluen. Nah gitu. Kemudian diinjeksikan semua, maka didapatkan A kan. Toluen kemudian ditambahkan dalam sampel, injeksikan didapatkan toluennya 122 dan benzennya 43. Tentukan kadar benzen dalam sampel. Nah, gitu ya. Tentukan kadar benzen dalam sampel. Ya, jadi yang pertama kita siapkan larutan benzen standar dan toluen. Ya, dari situ kita dapatkan luas toluen dan luas benzen. Sudah, di mana benzennya adalah benzen standar. Nah, berikutnya toluen itu kita campurkan dalam sampel saja, tidak usah benzen. Kan sampelnya sendiri kan sudah benzen. Jadi dalam sampel itu dalam sampel itu yang kita cari apa sih? Benzennya. Maka kita tidak perlu tambahkan standarnya benzen, nggak perlu. Cukup standar internalnya saja. Nah, ya. Ketika sudah ditambahkan, ternyata diukur. Oh, ternyata luasnya itu toluen 122 dan benzennya 43. Loh, Bu, kok ada luas benzen? Benzen dari siapa? Benzennya analit ini. Gitu. Benzennya analit. Nah, kemudian tentukan kadar benzen dalam sampel. Aku nggak ada ya. Wah, ini bisa PR aja kalau gitu. Sebentar ya. Kok ternyata warnanya biru, ternyata bukan ini. Sebentar. Saya cari dulu. Sebentar, tunggu sebentar.
Oh, nggak ketemu buku saya, tapi nggak apa-apa. Gini, sama aja kok. Ya. Nah, sampai sini mahasiswa sekalian, bisa diterima nggak? Nggak, maksud saya tak ulang aja lah kayaknya. Atau ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bagaimana cara menyelesaikan contohnya? Ya. Nah, gini. Ya, jadi kita itu ketika menggunakan metode standar internal, kita butuh paham ya, kita butuh satu larutan standar yang lain ya, yang dimaksud dengan standar yaitu standar internal. Disebutnya sebagai standar internal. Ya. Contohnya tadi kalau kita mau menentukan kadar alkohol dalam minuman, standarnya apa sih? Etanol. Tapi kita juga butuh standar internalnya gitu ya, standar yang lain lah dari etanol tersebut. Apa? Digunakan 1 propanol. Kenapa kok 1 propanol? Maka ini ada ketentuannya bagaimana kita menentukan larutan standar sebagai larutan standar internal. Bagaimana kita menentukan sebagai standar internalnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang contohnya ini. Sebuah sampel mengandung benzen akan ditentukan dengan menggunakan toluan sebagai standar internal. Berarti standarnya sendiri apa? Ya benzen. Sampel benzen kok. Berarti standarnya apa? Ya benzen. Nah, gitu ya. Yang kita ingin tentukan benzen. Standarnya apa? Benzen juga. Nah, terus standar internalnya apa? Toluen. Gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya larutan standar itu kita siapkan, ya. Kita siapkan larutan standar, misalkan ini ya, kita lakukan larutan standar. Di sini adalah larutan standar benzen. Benzen standar ya. Dah. Kemudian larutan benzen standar kita itu kita tambahkan juga toluen sebagai standar internal. Nah, ini toluen ya, toluen. Nah, itu sudah. Nah, ini kita ukur. Kita ukur dengan kromatografi didapatkan luas areanya hanya benzen itu berapa? 67 ya, 67. Kemudian standarnya benzen berapa yang kita gunakan? Konsentrasinya. Konsentrasi benzen atau standarnya tadi sama dengan 1 ppm ya. Oke. Nah, kemudian standar internalnya sendiri apa tadi? Luas areanya berapa? Konsentrasi dari internal IS ya, internal standar ya. Itu berapa luas areanya? 120 ya. Kemudian konsentrasinya berapa IS-nya? CIS sama dengan 2. Nah, 2 ppm ya. Nah, sudah. Ini untuk kita apa sih? Untuk cari FR ya. Ini kan larutan standar semua. Yang namanya analisis kuantitatif, kita harus siapkan nilainya FR itu berapa. Nah, FR untuk metode standar internal ya rumusnya seperti ini. FR-nya sama dengan kita masukkan saja. Konsentrasi sampelnya berapa tadi? S-nya standarnya benzen berapa tadi? 1 dibagi S-nya berapa? AB maksud saya tadi ya. Benzen kan 67 dibagi CIS-nya 2 ppm dibagi AIS-nya 100. Nah, 20 ya. Sudah, ini berapa nilainya? Nah, saya nggak ngerti, nggak ngitung ini berapa ini, coba dihitung. Nah, ini adalah nilai FR. Sudah kita simpan nilai FR. Kemudian kita juga punya larutan, kita juga harus menghitung sampel kan. Ini kan masih cari FR. Nah, sampelnya bagaimana? Sudah ya, sampai di sini. Toluen 2 ppm. Nah, kemudian toluen ini 2 ppm kemudian ditambahkan ke dalam sampel. Kemudian di sini ada sampel, di mana sampelnya itu adalah sampel benzen kan yang akan kita tentukan. Ini sampel. Ya, sampel. Sampel adalah sampelnya adalah sampel benzen. Ada artinya kita diminta menentukan benzen yang ada di dalam ini gitu. Berapa kadar benzen itu yang kita cari. CX ya itu yang CX adalah benzen.
Sampel kita itu ditambahkan standar internal, yaitu ditambahkan toluen. Ketika sudah ditambahkan, kita injeksikan ya, didapatkan nilainya itu luas area dari internal standarnya, IS-nya berapa? 122. Ya, 122 kan. Nah, kemudian konsentrasi IS-nya berapa? 2 kan? 2 ppm ya. Kemudian sampelnya berapa? Nah, ternyata didapatkan luas bensennya 43. Nah, gitu. X-nya itu 43. Lebu di sini kok bensennya menjadi X, ke sini kok S. Ya, kalau yang di sini bensennya itu standar, tapi kalau di sini bensennya sampel. Makanya X. Nah, sekarang berapa sih CX? Itu kan yang kita cari. Berapa konsentrasi bensen dalam sampel? Nah, kita pakai ini. Kita sudah tahu FR dari sini ya. Kemudian CU, konsentrasi unknown, yang tidak ketahui itu, atau konsentrasi dari bensen itu sama dengan AU, luas area standar, dikalikan FR, ya, dikalikan CIS per AIS. Nah, sudah dihitung aja, dimasukkan. Maka berapa konsentrasi bensen sama dengan AU-nya berapa? AU-nya 122 kan? Ya enggak? Ya, sorry. AU-nya ini, AX 43. Nah, 43. Luas area dari yang tidak diketahui AU. Unknown berapa? 43. Nah, gitu ya. FR-nya berapa? FR-nya, misalkan berapa tadi hasilnya? Terus dikalikan CIS-nya. CIS-nya itu, yang masukkan saja, CIS-nya itu 2 ppm. 2 ppm dibagi AIS-nya 122. Sudah ketemu. Nah, CU berapa ya? Ini yang kita, CU itu konsentrasi unknown atau konsentrasi bensin itu berapa? Sebagaimana dalam soal. Paham ya sampai sini? Bisa diterima? Paham, Bu. Bisa. Alhamdulillah. Nah, itu yang single point. Nah, kalau yang multiple point bagaimana? Sama ya, standar internal juga ada multiple point. Nah, kalau yang multiple point itu yang ada dalam praktikum online. Nah, Anda kan dikasih buku petunjuk praktikum ya sama Pak Karmanto? Iya enggak? Dikasih. Nah, dikasih kan? Terus ada data kan? Ada data larutan standar internal ya? Iya enggak? Iya, karena yang bikin saya kok buku petunjuknya itu. Anda nggak dikasih itu? Hah? Anda dikasih buku petunjuk praktikum nggak? Dikasih Bu, yang buku modul sama yang kolom data-data itu. Iya, itu adalah contoh bagaimana analisis alkohol menggunakan kromatografi, ya. Menggunakan kromatografi itu terus pakai metode apa? Metode standar internal. Rata-rata itu sudah metode standar internal karena dianggap lebih bagus. Lebih bagus dalam artian bagaimana detektor itu bisa dikoreksi gitu loh. Kemampuan bacaannya terhadap analit yang keluar dari kolom itu. Nah, gitu. Nah, bagaimana dengan multiple point ya? Kalau ini single point, bagaimana kalau multiple point? Ya sama, sesuai dengan namanya, maka kita membutuhkan sederetan larutan standar. Berarti yang di sini ini yang dibuat banyak, beragam. Ini kan yang saya terangkan di sini kan yang standar semua ya. Jadi standarnya dibuat bermacam-macam. Misalkan ini kan 1 ppm ya, kemudian buat lagi bensinnya 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan seterusnya. Nanti toluennya juga, toluennya 2 tetap ya, toluennya dibuat tetap. Ketika konsentrasi bensin, konsentrasi standar bensin itu divariasi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, maka tentu A-nya pasti berubah. Luas areanya pasti berubah karena luas area itu merupakan proporsional sama dengan konsentrasinya. Nah, kalau konsentrasi bensinnya sebagai standarnya dinaikkan, maka luas areanya juga akan semakin meningkat. Nah, gitu. Ya, terus bagaimana? Nah, kalau seperti itu contohnya di praktikum ya nanti Anda. Nah, tapi saya beri gambaran saja. Nah, kalau begitu ya kita buatkan
Kalau multiple point, itu gimana ini? Kalau bisa terus. Sini. Oh, Masya Allah, belum tak pencet. Nah, ini. Multiple point ya, standar internal standar. Nah, maka kita buat sederetan larutan standar. Apa misalkan benzen ya. Benzennya dari 1, 2, 3, 4, 5 ppm. Terus di sini ditambahkan larutan etanol sebagai standar internal. Nih. Gitu ya. Ini juga semuanya dikasih. Nah, ini juga dikasih. Nah, di mana masing-masing sama. Volumenya sama, konsentrasinya sama. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah konsentrasi larutan standarnya. Ya, karena konsentrasi larutan standarnya berbeda, maka luas areanya juga akan berbeda. Nah, dari sini akan dihasilkan A dari IS. Pasti akan sama ini. Kemudian A dari standarnya, standar 1, AS standar 2 gitu ya. AS standar 3 itu maksudnya 3 ppm ya. AS standar 4, AS standar 5. Nah, nanti berapa ini? Pasti naik harganya. Kenapa? Karena kan tambah banyak konsentrasi. Nah, kalau gitu kalau sudah naik, masukkan dalam FR. Hitung FR-nya berapa. FR-nya pasti berbeda. Tuh, FR-nya pasti berbeda ini. Kalau sudah berbeda, nanti dibuat grafik ya. Dibuat grafik. Sama ya, dibuat grafik. Maaf. Konsentrasi. Ini absorbansi. Nah, absorbasinya ini loh. Nanti dibuat grafik sama. Nah, sudah. Nanti didapatkan ini. Sudah. Ada di contoh praktikum. Nanti dipelajari sendiri. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ini persis yang akan Anda kerjakan dalam praktikum. Ada pertanyaan, mahasiswa sekalian? Kalau tidak ada, saya akhiri kelasnya. Hari ini cukup sampai analisis kuantitatif saja ya. Minggu depan itu, insya Allah masih kuliah lah. Sebelum lebarannya kita kuliah satu lagi. Oh, berarti hari Jumat ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 29, Bu, terakhir itu. Oh iya, nanti kondisional lah ya. Oke. Itu artinya habis lebaran paling nggak sudah selesai metode analisis ini, nanti kita beralih ke kromatografi cair. Ya. Baik, ada pertanyaan? Saya mau tanya dikit, Bu. Iya, boleh. Yang tadi kok pemilihan standar internalnya, yang syarat-syaratnya itu yang kayak gimana? Maksudnya kok harus, kan yang syarat-syarat yang sebelum itu. Iya. Jadi, iya memang seperti itu ya. Jadi yang namanya, apa sih tujuannya itu standar internal itu adalah untuk meminimalkan kesalahan sensitivitas detektor yang diinjeksikan secara terpisah seperti dalam standar eksternal. Kalau dalam standar eksternal, coba kita lihat yang standar eksternal tadi. Nah, itu kan sampelnya diinjeksikan sendiri. Nah, kita gini, kalau standar eksternal, larutan standar itu kita injeksikan tanpa ada sampel kan, berapa gitu ya, tambah naik kan, variasi konsentrasinya dari larutan standar, maka luas areanya kan juga akan semakin meningkat. Tapi di situ sama sekali tidak ada larutan sampel ya. Baru ketika sudah kita dapatkan larutan
kita dapatkan kenaikan luas area bersamaan dengan kenaikan konsentrasi standar, maka kemudian kita buat persamaan garis lurus ya. Nah, setelah itu baru sampelnya berapa diinjeksikan, tinggal masukkan pada persamaan garis. Nah, tapi kalau yang seperti itu sebenarnya dianggap detektor itu bisa jadi kemampuan membacanya pada pada sampel dan standar itu bisa tidak akurat gitu loh. Maksud saya gini, ketika saya punya larutan di sini isinya sampel, ya seperti itu yang terjadi pada standar eksternal ya. Ini punya standar, ya. Dan ini diukur oleh detektor, ya. Ini juga diukur oleh detektor, kan? Dari sini akan didapatkan kromatogram. Dari sini juga akan didapatkan kromatogram. Ya, ini kan senyawanya beda ya. Nah, sensitivitas, kemampuan membacanya detektor ketika hanya standarnya saja atau ketika hanya sampelnya saja itu berbeda gitu loh. Ya pasti itu kan senyawanya berbeda. Maksud saya gini. Jadi seperti tidak ada referensinya. Jadi ketika detektor itu mendeteksi senyawa standar yang keluar dari kolom, ya, maka dia akan merespon itu gitu ya, dia akan merespon dengan karakteristik yang melekat. Tapi kemudian ketika ada sampel masuk, ketika ada sampel keluar dari kolom dan kemudian dia deteksi oleh detektornya, itu bisa jadi sensitivitasnya itu apa? Gini loh. Sensitivitas kepekaan detektor ketika mendeteksi sampel dan ketika mendeteksi standar itu bisa jadi berbeda gitu. Berbedanya gimana? Paham ya? Nah, ya sudah. Maksud saya, jadi bisa jadi kalau sampel 1 ppm itu masih bisa melihat, masih bisa terbaca, tapi kalau yang standar bisa jadi nggak kebaca. Itu namanya sensitivitas. Nah, itu akan bisa diatasi kalau baik di dalam standarnya maupun dalam sampelnya diberi larutan standar internal namanya. Nah, gitu. Jadi diganggulah ibaratnya. Jadi kalau standar internal baik pada sampel maupun pada standarnya itu kan ditambahkan standar internal masing-masing ya. Ditambahkan SI. Nah, jadi akhirnya apa? Kayaknya seolah-olah itu gini, begitu ada standar internal yang ada dalam suatu sampel, dalam suatu larutan, ketika detektor itu mendeteksi, maka ada yang sama kan? Ketika dia mendeteksi standar itu ada standar internal, ketika dia mendeteksi sampel juga ada standar internal. Jadi kayak ada acuannya gitu loh. Nah, itu yang terjadi pada metode standar internal. Hanya ditambahkan, coba standar internal kan ditambahkan semuanya, baik standarnya ditambahkan standar internal maupun sampelnya juga ditambahkan standar internal, gitu kan? Ini pada ketika mempreparasi larutan standar untuk single point ya, nah dia ditambahkan standar internal dari toluen. Ketika sampel standar internalnya juga ditambahkan dalam sampelnya itu, gitu ya. Gimana, Faiz? Terus kok bisa ini, Bu, gitu ya? Ya, memang itulah ketentuannya. Jadi kalau namanya standar internal itu harus murni, ya, harus stabil, lembab, karena dia jadi acuan, dia jadi pedoman, reference gitu. Seperti itu. Bisa diterima, Faiz? Yang lain bagaimana? Coba nanti dibaca ya, dibaca di banyak ya sumber-sumber tentang metode standar internal ya. Saya yakin Anda kalau dapat sedikit pengantar dari saya, kemudian memperjelas pemahamannya sendiri menggunakan sumber yang lain, nanti insya Allah lebih paham lah. Semakin banyak yang dibaca akan semakin memudahkan Anda memahami. Gitu ya.
Gimana? Bisa diterima? Bisa, Bu. Oke. Ya sudah, kalau gitu saya akhiri ya. Coba saya mau absen dulu. Ini ada nggak mahasiswanya ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Coba sekarang dihidupkan dulu semuanya. Uslih, Afgam. Titi ya, Titi kelihatan Titi. Nah, ini saya screenshot ya, sudah cukup semua ini. Oke. Semua. Sudah. Ini Imam Muslih, tadi yang nggak bisa sama Imam Muslih ya. Sabto, Muhammad Sabto. Sama Ayas. Ayas. Ayas ada nggak Ayas? Izin off cam, Bu. Ada, Bu. Izin off cam, nggak pakai webcam. Ini yang ngomong Ayas ini. Iya, Bu. Nikma? Nikma sama Samro? Ada? Samro ada? Samro mana? Nikma? Nikmatul Khairiyah mana? Ini Sekardian juga nggak kelihatan nih. Oke, sebentar. Ini Samro nggak ada ya sama Nikma ya? Bisa screenshot ya. Ada yang chatroom apa ini? Oh, yes tadi. Samro sama Nikma belum kelihatan. Ya, udah. Baik, begitu mahasiswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Masih lama ya. Kita asap. Saya akhiri kelasnya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.